Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua calon peserta didik yang saya hormati dan tentunya calon peserta didik yang saya banggakan, PBBD online SMA Sejateng tahun 2020 sebentar lagi akan dimulai. Kami dari SMA 3 Pekalongan mengucapkan selamat berjuang untuk meraih sekolah yang Anda cita-citakan, dan hari ini kami akan berbagi tentang bagaimana tata cara pendaftaran dan tips dan trik yang akan Anda lalui. Online tingkat SMA se-Jawa Tengah tahun ini menggunakan prinsip online murni. Yang dimaksud online murni adalah bagaimana siswa itu mendaftarkan diri dari rumah, melakukan verifikasi dari rumah, dan melakukan pemantauan jurnal pendaftaran dari rumah. Tidak ada proses verifikasi yang dilakukan ke sekolah ataupun store muka ke sekolah yang dituju. Persyaratan yang harus disiapkan adalah surat keterangan nilai dari SMP, kemudian ijazah SMP sederajat bagi yang lulusan tahun kemarin, akte kelahiran, kemudian ada kartu keluarga. Tata cara pendaftaran, kunjungi situs PPDB di ppdb.jawatengprof.go.id. Yang pertama harus dilakukan adalah dengan mengajukan akun, memasukkan NISN, memverifikasi NIK, dan setelah mengajukan akun, calon peserta didik akan memperoleh yang namanya token. Token aktivasi itulah yang akan digunakan untuk memperoleh akun dan membuat password serta username. Dari password username itu, peserta didik akan memulai untuk melakukan unggah berkas, meneliti data kepribadian sampai komplit, dan terakhir adalah memilih sekolah yang dituju. Dalam jalur zonasi telah dipaparkan di masing-masing sekolah ada zonasi yang diukur dari kantor kelurahan menuju ke sekolah yang dituju. Oleh sebab itu, calon peserta didik harus benar-benar memperhatikan letak di mana daerah asalnya dengan jarak sekolah yang dituju. Adapun ketentuan zonasi tahun ini masih seperti tahun kemarin, dan ada perbedaan sedikit, yaitu pada anak-anak yang berprestasi di dalam zona itu boleh mendaftarkan melalui jalur prestasi zonasi dan akan mendapatkan poin tambahan sebesar 2,25. Itu bagi anak-anak yang mempunyai prestasi di dalam zonasi. Kemudian untuk jalur afirmasi itu diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu, pemegang kartu KIP, pemegang kartu PKH, KIS, dan juga terdaftar dalam DTS di Dinas Sosial. Kemudian afirmasi juga menampung anak-anak tenaga nakes atau tenaga kesehatan penanganan COVID-19, dan juga anak-anak dari panti asuhan dengan menunjukkan bukti bahwa dia terdaftar dalam panti asuhan tersebut berdasarkan versi Dinas Sosial. Untuk jalur prestasi itu diperuntukkan kepada anak-anak yang berprestasi. Ada prestasi yang berjenjang, yaitu dari kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Untuk prestasi yang tidak berjenjang itu hanya sampai tingkat provinsi dan tingkat nasional. Untuk prestasi yang tidak berjenjang di tingkat kota itu hanya untuk anak-anak dalam zonasi yang mendaftar lewat prestasi tidak berjenjangnya akan diakui. Tapi anak-anak yang di luar zonasi menggunakan prestasi tidak berjenjang untuk jalur prestasi tidak
ada hitungannya atau tidak dihitung dalam penilaian nilai akhir. Dan perlu diingat bahwa nilai akreditasi sekolah memengaruhi nilai akhir. Mohon bisa dilihat di dalam daftar nilai akreditasi itu berapa, nanti akan dikalikan nilai akhir. Misalkan nilai raport adalah 36, akan dikali nilai nilai akreditasi sekolah A. Untuk nilai A akan mendapat poin 1, berarti 36 akan dikali 1. Namun 36 akan lebih rendah ketika nilai akreditasi sekolah B atau bahkan C, itu pengaliannya akan lebih kurang dari 1. Terakhir, untuk jalur perpindahan orang tua, ini diperuntukkan untuk tenaga ASN, tenaga TNI Polri, tapi yang melakukan perpindahan antar kota atau antar zona. Tidak berlaku bagi yang bekerja di zona yang bersangkutan, kecuali untuk anak guru yang bersekolah pada anak guru yang ingin bersekolah pada tempat orang tuanya mengajar. Terakhir, bahwa PPDB tahun ini adalah murni online, tidak ada verifikasi berkas, tidak ada store muka ke sekolah yang dituju. Jadi ingat, proses ini dilakukan sendiri oleh calon peserta didik dan dipantau sendiri oleh calon peserta didik, dan hasilnya akan bisa dilihat sendiri oleh calon peserta didik. Ingat, data-data yang harus disiapkan: tanggal pendaftaran tanggal 17 sampai 25 Juni 2020, jangan sampai ketinggalan. Dan untuk proses perpindahan sekolah dari satu ke yang lain atau perpindahan pilihan, di situ sudah ada tata cara semuanya. Dilihat webnya, dibaca tata cara pendaftarannya, dan jangan sampai lupa bahwa setelah proses pendaftaran masih harus melihat jurnal. Jangan sampai tidak melihat jurnal. Ketika calon peserta didik sudah lepas dari zonasi satu sekolah, masih berkesempatan untuk pindah ke sekolah yang lain. Demikian informasi dari kami. Jangan lupa like and subscribe channel kami, SMA Negeri 3 Pekalongan Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.